Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses pembentukan urin. Oke, siswa-siswi, tentu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses-proses pembentukan urin tersebut. Dan jaga terus kesehatan. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di dalam ginjal. Pembentukan urin ini terjadi melalui serangkaian proses filtrasi, yaitu penyaringan zat-zat sisa yang beracun, reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh, dan augmentasi, penambahan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kita lihat yang pertama, filtrasi. Pembentukan urin diawali dengan filtrasi yang terjadi di dalam kapiler glomerulus, yaitu kapiler darah yang bergelung-gelung di dalam kapsula Bowman. Filtrasi berlangsung saat darah masuk ke nefron melalui arteriola afferent. Pada saat darah melalui arteriola afferent ini, tekanan darah relatif cukup tinggi, sedangkan tekanan darah di arteriola afferent relatif cukup rendah. Kondisi ini terjadi karena diameter arteriola afferent lebih besar dan ukurannya lebih pendek dibandingkan dengan arteriola efferent. Keadaan inilah yang mengakibatkan terjadinya filtrasi. Pada saat itu, berliter-liter darah didorong ke ruang glomerulus yang berukuran kecil. Di dalam glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori yang disebut podosit, membran basiler, dan epitel kapsula Bowman yang dapat mempermudah proses filtrasi. Selain struktur glomerulus tersebut, faktor lain yang mempermudah proses filtrasi yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Tekanan hidrostatik atau TH yaitu tekanan darah terhadap dinding pembuluh. Sementara itu, tekanan osmotik yaitu tekanan yang dikeluarkan oleh air atau pelarut lain pada membran filtrasi. Permeabilitas membran filtrasi ini 100-1000 kali lebih permeabel dibandingkan dengan permeabilitas kapiler pada jaringan lain. Pada proses filtrasi ini, sel-sel darah, trombosit, dan sebagian besar protein plasma disaring dan diikat agar tidak turut dikeluarkan. Sementara itu, zat-zat kecil terlarut dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida bikarbonat, garam lain, dan urea melewati saringan dan menjadi bagian dari endapan. Hasil saringan tersebut merupakan urin primer, yaitu merupakan filtrat glomerulus. Jadi, urin primer komposisinya masih serupa dengan darah, tetapi tidak mengandung protein dan tidak mengandung elemen seluler, misalnya sel darah. Cairan filtrasi dari glomerulus ini akan masuk ke tubulus contortus proxima dan mengalami reabsorpsi. Oke, kita lihat sekarang reabsorpsi. Proses reabsorpsi yang berlangsung di tubulus contortus proximal meliputi reabsorpsi air, reabsorpsi zat-zat tertentu, dan reabsorpsi zat-zat penting yang masih diperlukan tubuh. Yang pertama, reabsorpsi air. Pada keadaan normal, sekitar 99% dari air yang menembus membran filtrasi akan direabsorpsi sebelum mencapai ureter.
Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal yang dilakukan secara pasif melalui proses osmosis. Yang kedua, reabsorpsi zat tertentu. Reabsorpsi zat-zat tertentu dapat terjadi secara transport aktif dan difusi. Zat-zat yang mengalami transport aktif pada tubulus contortus proximal yaitu ion Na+, K+, PO43-, NO3-, glukosa, dan asam amino. Ion Na+ mengalami difusi dari sel tubulus menuju pembuluh kapiler. Difusi ini karena adanya perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel tubulus. Difusi tersebut dapat meningkat karena permeabilitas sel tubulus yang tinggi terhadap ion natrium. Permeabilitas yang tinggi ini disebabkan oleh banyaknya mikrofili yang memperluas permukaan tubulus. Sekarang kita lihat reabsorpsi zat yang penting bagi tubuh. Zat-zat penting bagi tubuh yang secara aktif direabsorpsi yaitu asam amino, glukosa, asam asetoasetat, dan vitamin. Glukosa dan asam asetoasetat merupakan sumber energi, sedangkan asam amino merupakan bahan pengganti sel yang telah rusak. Zat-zat tersebut direabsorpsi secara aktif di tubulus contortus proximal, sehingga tidak akan ditemukan lagi di lengkung Henle. Pada saluran menurun lengkung Henle, reabsorpsi air terus berlangsung selama filtrat itu bergerak di sepanjang tubula tersebut. Setelah terjadi reabsorpsi di tubulus contortus proximal dan sepanjang saluran lengkung Henle, tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Pada urin sekunder ini, zat-zat masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun akan bertambah. Misalnya, konsentrasi urea sebesar 0,03% dalam urin primer dapat mencapai 2% dalam urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal dan mengalami tahap augmentasi. Oke, kita lanjutkan augmentasi. Augmentasi atau sekresi tubular adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Sel-sel tubulus menyekresi ion hidrogen atau H+, ion kalium K+, amonium NH3, urea, kreatinin, dan racun ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi. Ion-ion ini lalu menyatu dengan urin sekunder. Penambahan ion hidrogen pada proses augmentasi sangat penting untuk menjaga kesetimbangan pH dalam darah. Jika pH dalam darah mulai turun, sekresi ion hidrogen akan meningkat sampai pH darah kembali normal, yaitu 7,3 sampai 7,4. Dan urin yang dihasilkan memiliki pH sekitar 4,5 sampai 7,5. Selain itu, pada tahap augmentasi ini berlangsung proses pembersihan zat-zat sisa dari dalam tubuh. Dari proses augmentasi ini akan dihasilkan urin sesungguhnya. Urin yang terbentuk akan disimpan sementara di dalam kandung kemih. Setelah itu, urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan yaitu 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lain seperti pigmen empedu. Pigmen empedu ini berfungsi memberi warna pada urin. Oke, kita lanjutkan mikturasi. Mikturasi adalah proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Jika di dalam kandung kemih tersimpan urin sekitar 200 sampai 300 ml
akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Proses mikturasi ini dimulai dari ginjal, lalu ke ureter, kandung kemih, dan uretra. Oke, zat yang terkandung dalam urin diantaranya adalah air, garam, urea, dan sisa substansi lain seperti pigmen, empedu. Nah, oke, itulah tadi proses pembentukan urin. Ada 3 tahap, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana urin itu terbentuk mulai dari penyaringan darah ya. Ada 3 macam tadi, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, kalian sebutkan untuk soal yang pertama, di mana tempat terjadinya ketiga proses tersebut, baik filtrasi, reabsorpsi, maupun augmentasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan urin primer dan apa itu urin sekunder? Apa komposisi dari urin sebenarnya? Nah ya. Kemudian yang ketiga, mengapa harus dilakukan reabsorpsi? Zat apa yang penting bagi tubuh di reabsorpsi? Kemudian yang berikutnya adalah apa itu mikturasi? Oke, jaga terus kesehatan kalian. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya dan Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.